Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya bagi kalian yang bekerja di dunia logistik dan manajemen gudang. Kita akan membahas cara membuat prosedur aliran bahan baku dan produk jadi dari dan ke gudang, yang pastinya sangat krusial untuk memastikan semua berjalan lancar dan efisien. Jadi, pastikan tonton video ini sampai habis, karena saya akan membagikan langkah-langkah praktis yang bisa langsung kalian terapkan di gudang kalian. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mempersiapkan data pendukung. Tanpa data yang akurat, semuanya bisa berantakan, kan? Jadi, apa saja yang harus disiapkan? Pertama-tama, kalian perlu mengidentifikasi jenis dan jumlah bahan baku serta produk jadi yang ada di gudang. Ini sangat penting, karena berdasarkan data ini, kita bisa mengetahui seberapa banyak bahan baku dan produk yang harus diproses dan disiapkan. Jangan sampai ada yang terlewat atau salah hitung, karena itu bisa mengganggu seluruh proses. Kemudian, kita juga harus menyiapkan kebutuhan peralatan dan sarana pendukung. Kalian perlu memastikan semua peralatan yang diperlukan untuk mendukung aliran bahan baku dan produk jadi sudah tersedia. Apakah kalian membutuhkan forklift, rak khusus, atau konveyor? Persiapkan semuanya dengan baik agar tidak ada waktu yang terbuang hanya untuk mencari peralatan yang hilang atau tidak tersedia. Selanjutnya, kalian harus mengidentifikasi data rencana produksi berdasarkan peramalan permintaan. Ini penting agar kalian tahu seberapa banyak produk yang harus diproduksi dan kapan harus diproduksi. Jangan lupa juga untuk menganalisis data rencana pembelian berdasarkan status persediaan di gudang agar tidak ada kekurangan atau kelebihan stok yang bisa mengganggu aliran barang. Terakhir, data rencana pemasaran juga perlu diperhatikan berdasarkan target penjualan. Semua data ini akan memberikan gambaran jelas tentang apa yang perlu kalian lakukan untuk memastikan bahan baku dan produk jadi selalu siap sesuai kebutuhan. Nah, setelah kita mempersiapkan data pendukung, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat administrasi penerimaan bahan baku. Di sini, kita harus sangat teliti, ya. Langkah pertama adalah menentukan kriteria penerimaan bahan baku. Ketika bahan baku sampai di gudang, kita harus memeriksa semuanya. Apakah kualitasnya sesuai dengan standar? Apakah jumlahnya sesuai dengan yang dipesan? Semua ini harus dicek dengan teliti agar tidak ada kesalahan. Setelah itu, buat prosedur dan dokumen penerimaan bahan baku yang jelas. Semua bahan yang diterima harus dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan sah, seperti faktur, surat jalan, atau dokumen pengiriman lainnya. Jangan sampai ada dokumen yang hilang atau tidak lengkap, karena itu bisa mempengaruhi proses administrasi dan pembayaran. Kemudian, kita perlu membuat berita acara penerimaan bahan baku. Ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa bahan baku telah diterima dengan baik. Setelah itu, buat laporan transaksi bahan baku yang bisa mencatat semua bahan yang diterima. Jangan lupa, buat juga rekomendasi pembayaran berdasarkan tagihan yang diterima. Dan terakhir, susun laporan pembayaran yang harus disesuaikan dengan tagihan yang ada. Semua proses ini sangat penting untuk menjaga agar pembayaran dilakukan tepat waktu dan tidak ada kesalahan administrasi. Sekarang, mari kita bahas tentang administrasi pengiriman produk jadi. Setelah bahan baku diproses menjadi produk jadi, kita perlu memastikan pengiriman dilakukan dengan benar dan efisien. Pertama, buat prosedur dan dokumen pengiriman produk jadi yang lengkap. Pastikan setiap produk yang akan dikirim sudah dilengkapi dengan surat jalan, faktur, dan dokumen pengiriman lainnya. Tanpa dokumen yang lengkap, proses pengiriman bisa terhambat. Setelah itu, susun laporan transaksi produk jadi yang mencatat semua produk yang telah dikirim. Ini penting agar kalian bisa memonitor pengiriman dan memastikan produk yang dikirim sesuai dengan pesanan dan target penjualan. Laporan ini juga akan sangat berguna untuk memantau apakah ada produk yang masih tertahan di gudang atau belum dikirim. Jadi, itu dia langkah-langkah yang perlu kalian lakukan dalam membuat prosedur aliran bahan baku dan produk jadi dari dan ke gudang. Semua langkah ini akan membantu kalian menjaga kelancaran operasional gudang, mencegah hambatan, dan memastikan bahan baku dan produk jadi selalu tersedia sesuai kebutuhan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
Berikan pendapat kalian di kolom komentar tentang pengalaman kalian dalam mengelola aliran bahan baku dan produk jadi di gudang. Atau mungkin kalian punya tips lainnya? Ayo berbagi. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.